mau ngapain nih? Hari ini kita mau wawancarai salah satu UMKM yang ada di Guci Alit. Yuk ikuti keseruan kami! Saya Pipit Yuldan, 42 tahun, warga desa Guci Alit. Saya adalah salah satu petani jamur yang ada di desa Guci Alit. Lokasi saya ada di Dusun Sidomakmur, RT 3, RW 1, Desa Guci Alit, Kecamatan Guci Alit, Kabupaten Lumajang. Jadi kami dari mahasiswa ITB Bidang Lumajang. Ini kami ingin mewawancarai Bapak sebagai pelaku UMKM Jamur Desa Guci Alit. Apakah Bapak berkenan? Ya, lanjut. Baik, sebelumnya Bapak siapa? Saya Pipit Yuldan. Untuk usaha jamur tiram ini sudah berdiri tahun berapa Pak? Ini sekitar tahun 2014. 2014 itu berdiri, Sudah ada aktivitas untuk mengelola. Selanjutnya itu kira-kira apa sih Pak karakteristik dari usaha Bapak ini? Kalau ditanya karakter usaha ini adalah sebuah usaha di bidang pertanian yang menunjukkan banyak ketelatenan dan keuletan karena banyak faktor yang mendukung berhasilnya usaha ini, baik itu dari banyaknya proses yang harus dilakukan, baik itu juga berpengaruh sekali terhadap cuaca yang terjadi akhir-akhir ini. Selanjutnya bagaimana cara Bapak memulai usaha jamur ini? Kalau hanya untuk memulai usaha ini, dulu awalnya ya, yang pertama itu harus kita kuasai dulu ilmunya ya. Dan selanjutnya kita gali potensi terkait bahan dan faktor pendukung lainnya yang ada di lingkungan kita. Kalau memang itu sudah hasilnya itu jadi dan ada semua, oke, langsung kita laksanakan untuk menjadi usaha ini. Lalu bagaimana Bapak dapat mempertahankan usaha ini? Kalau kita untuk mempertahankan usaha ini, karena gini ya, tujuan utama saya mengelola ataupun istilahnya menjalankan usaha ini, yang pertama adalah bukan istilahnya itu menjadikan keuntungan ataupun profit sebagai tujuan utama saya sendiri, karena tujuan utama saya sendiri adalah bagaimana kegiatan usaha saya ini bisa bermanfaat untuk paling tidak warga sekitar di lingkungan yang ada di lingkungan sana. Jadi kalau kita sudah mengedepankan tujuannya mengedepankan keuntungan, saya kira kegiatan usaha semacam budidaya jamur tiram ini tidak akan bisa berjalan lama. Apa inovasi dan kreativitas usaha Anda? Kalau untuk inovasi, dulu pertama kita memulai usaha ini, kita fokus di satu macam bibit jamur tiram putih ya. Tapi dengan perjalanan waktu, dengan kebutuhan pasar, sekarang kita mengembangkan satu jenis lagi, yaitu jamur tiram coklat ya. Jadi kelebihan dari jamur tiram coklat ini, kenapa sekarang istilahnya itu pasar sangat-sangat tertarik, karena tekstur dan rasa dari jamur tiram coklat ini lebih enak daripada jamur tiram putih. Jadi kalau ditanya inovasi, sekarang saya sudah menjalankan memproduksi ya dua jenis jamur tiram, yaitu jamur tiram putih dan jamur tiram coklat. Apa ada kelemahan dari usaha jamur tiram ini? Kalau ditanya kelemahan, saya kira di semua kegiatan usaha pasti ada ya. Kalau untuk kegiatan saya sendiri, jamur tiram ini, kelemahan utama ya dari produksi jamur tiram ini adalah karakter jamur itu yang tidak bisa lama bisa kita pakai. Bagaimana caranya dari ini juga hasil panen itu bisa terserap oleh pasar. Saya kira satu kelemahan itu untuk budidaya jamur. Dan selanjutnya bagaimana cara Bapak untuk memasarkan usaha jamur tiram ini? Sampai dengan saat ini untuk pasar, Mbak, ya, jadi skala global di Kabupaten Lumajang ini untuk kebutuhan jamur tiram itu masih sangat-sangat tinggi ya. Jadi semua petani jamur tiram yang ada di Lumajang ini untuk memenuhi stok yang ada di pasar Lumajang itu masih kurang aja. Banyak pedagang-pedagang ataupun pengepul itu yang masih mengambil dari wilayah Kabupaten Lumajang. Jadi itulah yang istilahnya kalau ditanya pasar, untuk kami sendiri, kami sudah juga bergumul lagi terkait pasar. Jadi untuk pasar yang ada di Kabupaten Lumajang itu masih
kurang, masih terbatas dari segi produksi jamur tiram yang kita minta kepada Bapak sendiri. Yang terakhir, apa saja kendala yang Bapak alami selama menjalankan usaha jamur ini? Kalau ditanya kendala mulai dari awal sampai dengan sekarang ini, untuk budidaya jamur tiram sendiri yang pertama itu memang faktor cuaca ya. Jadi kalau ketika cuacanya panas, jadi suhu panas meningkat, seperti halnya beberapa tahun kemarin yang terjadi El Nino ya, musim kemarau berkepanjangan, itu saya kira petani jamur keseluruhan itu pasti mengalami istilahnya itu minus dari sisi profitnya sendiri karena jamur kurang maksimal untuk tumbuh. Terus untuk kendala keduanya di sini akhir-akhir ini dikarenakan banyak bermunculan pabrik-pabrik yang mengelola serbuk kayu ataupun rumput ya sebagai media dasar pembuatan jamur ini. Jadi untuk saat ini ya kita mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan ini. Kita harus bersaing dengan pabrik-pabrik mengelola limbah kayu serbuk itu sendiri. Jadi kalau memang sudah dapat, tapi itu harganya sudah berkali-kali lipat daripada tahun-tahun yang kemarin. Jadi terima kasih untuk Bapak Fifty yang telah meluangkan waktunya untuk kami dan juga untuk kami wawancarai. Saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih dan saya mau pamit undur diri. Ya, sama-sama.